Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama yang saya ta'zimi, para sepuh, bini sepuh yang saya ta'zimi, jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya ta'zimi pula. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, sehingga kalimat yang paling baik adalah di antaranya mengucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti nikmat sehat, diberi nikmat umur, diberi nikmat kesempatan. Maka ini salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Sehat. Bapak-bapak sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Senin, saya dapat malam Selasa. Astagfirullah. Berarti Bapak Ibu fokus ya. Malam Selasa, alhamdulillah, saya dapat bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah untuk bersama-sama kita belajar bareng mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena di antara keutamaan bagi orang yang thalabul ilmi, bagi orang yang senang pengajian, bagi orang yang senang pengawasan, maka disebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan langkah kakinya ilal jannah, menuju surga. Allahumma amin. Itu Bu. Jadi Bapak Ibu semua diniatkan malam hari ini untuk ngaji, insya Allah menjadi kemudahan untuk menuju surganya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas kembali kitab Adzabul Mufrad ya, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang judulnya itu doa orang yang terzolimi. Doa
orang yang terzolimi. Itu. Dalam sebuah hadis disebutkan, Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syaiban mengabarkan kepada kami dari Yahya dari Abu Ja'far an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasu da'watin mustajabat da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasu da'watin mustajabat, 3 doa yang terkabul. Ya. Da'watul mazlum, yang pertama doa orang yang terzolimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Wa da'watul walidi ala waladih, dan doa buruk orang tua terhadap anak-anaknya. Hadis riwayat Muslim, itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai yang pertama, yaitu doa yang terkabul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doanya orang yang terzolimi, doanya orang yang sedang teraniaya, doanya orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari orang lain karena disakiti. Maka dia bersabar menghadapi cobaan itu dan ia berdoa. Maka kata Rasulullah, diijabah doanya. Itu. Karena doa adalah salah satu senjatanya orang mukmin yang tidak dimiliki oleh mukmin yang lain, yang tidak dimiliki kecuali oleh orang Islam, yaitu dengan doa. Doa itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak bisa terjadi, tetapi bisa terjadi dengan kehendak Allah. Apalagi berdoa di saat atau di waktu-waktu yang mustajabah. Salah satunya adalah doanya orang yang terzolimi. Itu. Oleh karenanya ini menjadi perhatian untuk kita agar berhati-hati, jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai menzolimi orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zalim. Nah, ini kan sering kita dengar, zalim. Zalim itu artinya adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Atau melakukan sesuatu yang keluar dari jalan kebenaran, itu namanya zalim. Nah, lawan katanya zalim itu adil, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, itu adil. Sehingga disebutkan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zalim itu diartikan sesuatu yang kejam, sesuatu yang sangat tidak baik. Nah, bahkan dalam Islam pun juga diperjelas, ya. Diperjelas bahwasanya Islam melarang yang namanya perbuatan kezaliman. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ingatlah
laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran surat Hud ayat 18. Itu. Sehingga ini menjadi pengingat bagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, agar menghindari perbuatan zalim. Baik, kita lanjutkan. Lalu zalim itu apa saja? Macam-macamnya bagaimana? Nah, macam-macam zalim itu ada 3. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Yaitu melakukan ibadah kepada selain Allah, melakukan ritual agama kepada selain Allah, dan juga menyekutukannya, dan juga berbuat kesyirikan kepadanya, atau dalam artian menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah orang yang zalim kepada Allah. Padahal kan sudah jelas, kita diciptakan di dunia ini ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga perilaku yang menyembah kepada selain Allah adalah bentuk perilaku yang sangat dibencinya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Ini. Apalagi sekarang banyak orang yang mengatakan Islam, dirinya beragama Islam, tetapi tidak menjalankan perintah Allah. Orang yang berislam belum tentu beriman. Karena kan kita sering dengar ada istilah Islam KTP, Pak. Ya. Agamanya nopo Mas? Islam, lah deneng nyolong. Nah itu. Lah deneng membunuh. Nah ini. Agamanya Islam, KTP-nya Islam, tetapi tidak beriman, tidak menjalankan perintah Allah, melakukan tindakan sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, maka ini dipertanyakan keimanannya. Nah, sehingga zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyekutukannya dalam hal ibadah. Itu ya. Percaya kepada selain Allah, takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka ini pun menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan rasa takut kecuali Allah. Tuh. Sehingga kita pun tidak usah merasa gelisah. Kalau misalkan Bapak Ibu malam hari lewat rumah kosong, nah ini di situ jere-jere anak setane, anak medine. Ya ibu-ibu teriang-iang dengan kata-kata orang, hati-hati yang ngertukan anak medine. Wah, dilala pas ibu-ibu sendirian habis dari masjid sholat isya. Nah ini kira-kira gimana ini? Lanjut jalan atau lari atau bagaimana ini? Bismillah, jalan saja Bu, nggak usah takut ya. Bismillah, jalan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ragu-ragu ya. Sehingga ketika ragu-ragu, nah maka keimanan kita ini harus diperkuat kembali ya.
Kemudian ketika ada masalah, baik itu masalah ekonomi atau masalah kesehatan, ya, sesulit apapun jangan sampai mencari pertolongan kepada selain Allah. Jangan sampai. Karena kita hidup di dunia pasti akan silih berganti. Ada senang, ada susah, ada senyum, ada tangis. Maka ketika ditimpa kebahagiaan, ya disyukuri, alhamdulillah. Ketika ditimpa susah atau musibah, ya belajar bersabar. Gitu. Jangan sampai ketika ada cobaan yang begitu berat, misalkan keadaan ekonomi yang sangat sulit sekali, akhirnya dapat saran dari teman, dapat saran dari tetangga, coba ke rumahnya itu ke mbah sana, barangkali nanti dapat wejangan, gitu ya, bisa sugih, jajal maringana, itu dikasih tahu supaya ke sana, gitu. Coba berobat ke sana, barangkali engkau mari, gitu ya. Nah ini, maka hal-hal yang seperti itu tak usahlah, ya. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan bantuan kepada selain Allah, apalagi percaya kepada para ahli-ahli sihir, ahli-ahli dukun. Na'udzubillah min dzalik. Itu nanti termasuk dosa yang besar, kesyirikan, ya. Padahal sudah jelas yang namanya kesyirikan adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah, itu ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, ahli kitab, orang musyrik, ahli syirik, maka tempatnya nanti adalah fi nari jahannam, di neraka jahannam. Itu. Sehingga jangan sampai kehidupan kita di dunia ini diiringi dengan ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada selain Allah. Karena kadang-kadang masih ada yang seperti itu, ya. Doa-doa dijadikan jimat, ya. Tulisan-tulisan Arab dijadikan jimat, penglaris lah dan macam-macam lah. Nah, ini. Maka hal yang seperti itu harus dihindari. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Karena sudah sering kita ulang, sudah sering kita dengar, ya, bahwasanya perbuatan kesyirikan itu akan senantiasa merugikan dirinya di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan yang untuk menghapuskan dosa-dosanya adalah dengan taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi zalim kepada Allah, menyekutukan Allah dan juga tidak beribadah kepadanya. Itu. Sehingga tadi saya ulang kembali, ya. Banyak orang, ya, yang dirinya mengaku sebagai muslim tetapi jauh dari agama, jauh dari masjid, ya. Melaksanakan sholat pun tidak genep sehari 5 kali. Kadang-kadang ada yang sholat hanya sekali maghrib tok, gitu ya, maghrib isya, itu ya. Padahal sudah Allah beri kemudahan melaksanakan ibadah sholat sehari hanya 5 kali. Malah kadang-kadang ada yang sholatnya itu hanya seminggu sekali, Pak. Iya, sholat Jumat. Atau malah ada yang setahun 2 kali. Sholat apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang seperti itu. Lah mumpung kelambine anyar lah, gua keton-keton sholat. Nah itu. Nah ini. Lalu bagaimana? Padahal sudah jelas kita diciptakan oleh Allah, tujuan pertama adalah untuk ibadah.
Itu. Karena ketika kita menjalankan rukun Islam dengan sempurna, maka agama dan iman kita itu akan kokoh. Ya. Jadi rukun Islam itu, Pak, ya, harus senantiasa dijalankan dengan semaksimal mungkin. Saya contohkan ini seperti saya memegang aqua ini, Pak, ya. Saya megang aqua ini, misalkan ini kelingking lepas, ibaratkan haji. Haji kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, karena kan hanya untuk yang mampu. Kalau tidak mampu, ya agamanya pun masih bisa terpegang. Kemudian kalau zakat tidak dikerjakan tidak apa-apa, karena memang tidak mampu, orang miskin, ya agamanya masih bisa dipegang. Yang ketiga, puasa tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, kalau misalkan ada uzur, sedang sakit, sedang hamil, menyusui atau lain sebagainya, agamanya masih dipegang. Tapi kalau yang kedua ini sholat, Pak, sholat tidak dikerjakan, lepas agamanya, Pak, ya. Kalau yang kedua ini nggak bisa dikerjakan sholat, maka sudah agamanya lepas. As-sholatu immaduddin, itu ya. Karena sholat adalah tiangnya agama.